perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung untuk kelas analisis dan visualisasi data, aktivitas belajar ke-14, pertemuan web keempat ya. Nanti pada malam hari ini kita akan bahas tentang aktivitas 11, 12, 13, 14, hingga 15, yaitu tentang eh, prinsip data, kemudian membuat visualisasi data melalui website, yaitu dari install package Shiny di RStudio. Oke, aman ya semuanya ya. Mas Nurzain Pradana hadir. Hadir, Pak. Oke, Beliura Beliu hadir. Hadir, Pak. Oke, Mbak Siti Kurniapati hadir. Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Rifki. Ya Pak, hadir Pak, hadir. Tuh. Ya Pak, hadir Pak. Masuk. Valdo yang pada malam hari ini. Oke, siap. Saya izin share screen materi ya. Bentar. Ya. Hmm. Mungkin saya share screen. Apakah share screen saya terlihat ya? Belum ya? Belum terlihat, Pak, share screen-nya. Belum kelihatan ya? Kalau ini sudah masuk share screen-nya. Share screen materinya Oke, udah Pak. masuk Mas ya? Oke, Oke udah ya? masuk, Pak. Udah masuk. Oke, sip, sip. Oke, kita mulai saja perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung di kelas analisis dan visualisasi data, Fakultas Sains, Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada malam hari ini kita nanti akan membahas beberapa materi ya terkait dengan konsep data teks, lalu ada namanya visualisasi data teks, lalu ada cara membuat coding ya di RStudio-nya begitu, menggunakan install package begitu, kemudian ada visualisasi data interaktif juga. Nah, harapannya nanti setelah mata kuliah ini teman-teman bisa mengerjakan web keempat kaitannya dengan materi tugas perkuliahan terakhir begitu ya. Nah, nanti kita kerjakan bersama-sama. Oke, sebentar. Masih nge-lag nih. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang
Pak, maaf Pak, suaranya ke-mute Pak. Suaranya ke-mute Pak, nggak masuk suaranya. Cek cek. Halo halo, udah masuk? Oke, masuk Pak. Oke, sip. Terima kasih Mas Zen. Jadi saya ulangi ya. Kita pertama akan bahas terkait dengan konsepsi data tech itu sendiri. Jadi dalam dunia IT, analisis dan visualisasi data, untuk data tech sendiri ini adalah sebuah data ya yang tampilannya berupa teks, yaitu ada contoh kata, kalimat, paragraf gitu ya, dengan contoh seperti artikel begitu ya, atau postingan di medsos itu, caption itu adalah salah satu contoh dari data teks. Dengan ulasan produknya itu juga salah satu contoh dari data teks. Nah, sumbernya sendiri, sumber dari data teks ini macam-macam ya. Teman-teman bisa dapatnya di mungkin di format PDF, Word, medsos begitu, ataupun transkrip percakapan ya, di email, di website, ataupun laporan penelitian. Nah, definisi data teks ini adalah data yang tampilannya berupa teks, begitu dalam bentuk kuesioner. Nanti kalau teman-teman ngerjain skripsi begitu ya, itu nanti kuesionernya ada data teksnya juga di situ. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan metodenya. Jadi dalam eh, analisis dan visualisasi data, untuk pengumpulan data teks ini ada 3 metode. Yang pertama namanya adalah scraping web ya. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswi ada yang tahu teknik scraping itu, jadi itu seperti mengumpulkan data dari beberapa situs web begitu, menggunakan alat-alat seperti scraping tool begitu. Nah, oh, nah ini ya, metodenya itu ada namanya beautiful stroke atau scraping. Jadi kalau teman-teman yang kerjanya di dunia analisis data itu ada yang menggunakan namanya teknik scraping. Nah, ini biasanya untuk mengumpulkan data dari beberapa situs web. Lalu ada yang menggunakan teknik API atau API model medsos begitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu namanya Brand24 gitu ya, atau Google Analytics gitu, dia menggunakan API media sosial. Jadi di mana di situ dia mencari sentimen, sentimen positif atau sentimen negatif dari sebuah media sosial. Nah, yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data menggunakan digitalisasi dokumen atau menggunakan metode OCR ya. Jadi kalau teman-teman yang punya aplikasi Adobe ya, PDF atau Word begitu, kadang ada nggak mau di enscript ke OCR ya, atau Optical Character Recognition. Kenapa Pak kok nggak bisa digunakan? Ya itu karena biasanya dokumennya ini mengandung file-file jenis teks digital yang tidak bisa dibaca atau tidak bisa dikonversikan, yaitu dengan menggunakan metode si OCR ini tadi. Nah, itu adalah beberapa teknik pengumpulan data teks di dunia IT begitu. Nah, setelah kita kumpulkan datanya itu baru kita proses. Ada namanya metode tokenisasi, lalu ada steaming, lalu ada penghapusan stopboard, dan juga normalisasi teks. Nah, untuk teknik yang pre-processing yaitu dekonisasi, ini biasanya yaitu memecah ya, memecah teks menjadi unit-unit terkecil seperti kata atau kalimat. Nah ini kalau bahasa kesehariannya itu keyword ya, keywordnya begitu. Misalnya kita nyari coffee shop terdekat, nah itu nanti keywordnya akan muncul eh, kopi terdekat begitu. Itu yang disebut dengan tokenisasi. Lalu ada proses namanya stemming and limitation. Nah, itu yaitu mengurangi kata ke bentuk dasarnya. Biasanya itu datanya memberikan kata penambahan seperti di atau ber begitu ya, atau yang. Nah, itu kata-kata sambungan. Nah, itu kalau dalam dunia IT biasanya kita hapus ya untuk stemming dan limitationnya agar datanya itu menjadi data murni begitu. Lalu teknik yang terakhir yaitu dihapus atau stopboard. Nah, stopboard ini kalau di dunia IT hampir sama dengan stemming and limitation, tapi kita eh,
tidak begitu sarankan, tapi kita sarankan ke stemming and limitation. Karena ketika kita melakukan stop word, kata-katanya kan itu dihapus. Ada dan, atau gitu ya, akan tetapi yaitu. Dalam dunia IT, ketika sebuah data itu berupa kalimat, memang harus disederhanakannya dengan metode ada scraping tadi, IP medsos, atau kalau bahasa yang sering teman-teman tahu yaitu keywordnya. Jadi keywordnya itu apa, kata kuncinya itu apa. Itulah yang disebut dengan teknik data teks. Lalu yang terakhir ada normalisasi teks. Nah, normalisasi teks ini biasanya mengubah teks menjadi format standar ya. Misalnya huruf besar, kecil, begitu ya. Kalau dalam dunia IT, coding itu huruf besar kecilnya itu sangat berpengaruh. Nah, itu seperti kemarin kita sempat belajar coding di R ya, dengan bahasa Python itu kurang spasi atau huruf outputnya O-nya besar itu jadi nggak bisa kebaca ya. Nah, itulah yang disebut dengan normalisasi teks. Nah, itu seninya dalam dunia itu. Lalu selanjutnya ada analisis data teks dasar ya, atau yang disebut dengan metode word frequency analysis, yaitu menghitung frekuensi munculnya kata yang mirip-mirip ya. Biasanya ada bigram, trigram, terus ada duo, quarto, begitu ya. Jadi kata-katanya hampir mirip begitu. Itulah yang disebut dengan analisis data word frequency analysis. Jadi kalimat atau kata yang sering muncul dan mirip dalam sebuah data. Itu disebut dengan word frequency analysis. Lalu yang terakhir ada si sentiment engram, sentiment analysis maksud saya. Nah, itu adalah mengklarifikasi teks berdasarkan sentimen. Nah, itu tadi kalau teman-teman sering pakai namanya, search aja di Google, namanya Brand24 ya. Di dulu itu digunakan ketika pemilu gitu-gitu. Pemilu itu pasti ada di suatu wilayah, paslon ini sentimennya apa, paslon ini misalnya sentimennya apa. Itu dia menggunakan metode data analysis, sentimen analisis. Jadi bisa menentukan klasifikasinya berdasarkan sentimen positif atau negatifnya. Seperti sekarang yang sedang terjadi di Aceh begitu ya, di Padang, kemudian di Sumatera ya, ada terjadi bencana alam banjir begitu, banjir bandang ya. Sentimen analisnya pasti akan menampilkan sentimen di wilayah tersebut apakah positif, negatif, atau netral. Nah, itu adalah tugas data analysis untuk mengkonversinya menjadi keyword-keyword sentimennya tadi. Lalu yang terakhir, nah, implementasinya itu harus kenapa menggunakan teknik DR, Pak? Karena kalau kita, ya, ini saya kasih contoh ya, misalnya kita samplingnya pakai ini, pakai apa namanya si Brand 24 ya, Brand 24. Nah, si Brand 24 ini bisa memunculkan sentimen analisnya ya. Jadi dalam suatu aplikasi itu dia muncul nih sentimennya seperti ini. Hanya saja untuk Brand 24 ini kan istilahnya publish ya, sistemnya itu publish untuk khalayak ramai. Sedangkan untuk si RStudio ini sifatnya intern. Jadi kalau perusahaannya teman-teman lagi ada proses research and development atau R&D. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi R di Python untuk melakukan sentimennya dengan menggunakan coding TD-text itu tadi. Bisa mengetahui namanya analis sentimennya. Sentimennya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, biasanya untuk metode-metode di R ini digunakan ketika teman-teman melakukan project internal. Dalam artian itu tidak dipublish di mana-mana ya, atau istilahnya hanya konsumsi perusahaan. Itulah yang digunakan implementasi teknik di R. Lalu selanjutnya ada namanya visualisasi data teks. Kalau tadi kita bicara konsepnya, data teks itu tampilannya seperti apa. Sekarang kita berbicara tentang visualisasinya. Jadi dalam visualisasi data teks itu adalah cara untuk menampilkan informasi ya. Kalau bahasa gampangnya itu kayak infografis gitu ya. Kalau di medsos kan ada infografis, flyer gitu ya, desain. Nah, itu yang disebut dengan visualisasi. Tapi untuk visualisasi data itu bisa ditampilkan kalau teman-teman pakai Excel begitu ya, ada line chart, bar chart, scatter plot begitu. Nah, itulah yang disebut dengan visualisasi data.
Tapi kalau visualisasi data teks, Pak, itu bisa menggunakan salah satu metodenya adalah word cloud ya. Jadi dalam dunia IT ada namanya metode word cloud, di mana metode ini menampilkan kata-kata yang sering muncul dalam sebuah korpus teks atau istilahnya keywordnya itu tadi. Nah, ukuran dalam word cloud ini menunjukkan frekuensinya atau kata yang sering muncul, gitu ya. Misalnya kita mau menganalisa sebuah brand, misalnya brand apa ya, brand sepatu begitu ya. Kalau misalnya sepatu bola mereknya Ortus ya, Ortus atau Adidas itu perbandingannya seperti apa? Kata yang sering muncul mungkin harganya lebih murah atau harganya lebih mahal, kualitasnya seperti apa, kemudian desainnya seperti apa. Itu adalah word cloud yang sering muncul dalam keywordnya dari produk tersebut. Kalau di kopi, misalnya kopi shop A dan kopi shop B, word cloud-nya apa Pak? Misalnya yang satu itu harganya murah, kemudian kopinya enak, cuman tempatnya kecil. Ada yang satu lagi, kopinya mahal, terus tempatnya luas, enak, parkirnya luas. Nah itu workload-nya, jadi keyword-nya. Jadi melalui keyword itu teman-teman bisa memvisualisasikan datanya. Nah, kalau di dunia IT bisa menggunakan script coding seperti ini. Yang pertama kita melakukan install package workload-nya dulu, baru kita running si library-nya ya. Ada library workload, ddtext, deployer, begitu ya. Ada juga text data in frame. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan coding di workload. Tampilannya seperti ini. Ini sudah saya tampilkan di aktivitas belajar ke 12-13. Begitu, teman-teman bisa baca. Lalu selanjutnya visualisasi data dengan metode bar plot. Bar plot itu yang lingkaran gitu ya, yaitu bisa teman-teman menggunakan library si ggplot2 dengan coding word underscore frekuensi dengan count word short is true. Ini untuk menghitung frekuensi kata yang sering muncul. Kemudian bisa melakukan runningnya atau visualisasinya menggunakan ggplot seperti ini. Ini juga sudah saya tampilkan di aktivitas belajar ke-13, jadi teman-teman bisa membacanya untuk shortcut yang akan digunakan. Selanjutnya ada yang namanya diagram network atau berfungsi untuk menampilkan hubungan antara dua kata ya, atau kata yang sering muncul atau berdekatan tadi ya, seperti diagram, hexagram gitu ya, duo, trio, nah, itu kata yang sering muncul begitu. Nah itu bisa menggunakan coding library igraph ya, dengan menggunakan frekuensi yang sama. Nah, ini. Cuman ini sudah jarang digunakan ya untuk di dunia IT ya, karena diagram network ini biasanya kalau dulu itu datanya yang mirip-mirip. Nah sekarang itu datanya sudah bisa dieksplorasi ke data-data yang lebih simpel begitu. Jadi tampilannya nggak mirip-mirip. Kalau dulu itu benar-benar manual begitu ya, di tahun 2010-an gitu. Kalau sekarang itu sudah datanya sudah dimodifikasi biasanya oleh tim-tim dari tim analis di Excel-nya. Lalu ada ini yang penting, namanya adalah sentiment analysis visualization. Jadi dulu ketika pemilu ya, teman-teman kalau tahu apa yang namanya drone budget itu ya, kalau di teman-teman Bawaslu itu biasanya menggunakannya untuk mengetahui sentimen negatif atau sentimen positif di suatu wilayah. Nah itu biasanya menggunakan si drone budget itu tadi. Nah kalau di sentiment analysis visualization, kalau kita menggunakan brand 24 tadi, kan sifatnya publish ya. Kalau ini sifatnya internal, teman-teman cukup menggunakan 1, 2, 3 shortcut. Yang pertama, teman-teman masukkan dulu library ddtext-nya, kemudian teman-teman panggil shortcut-nya, begitu ya. Ada emergent join, ada ggplot, geobar ini untuk membaca geometrik, dan juga scale fill-nya. Nah ini shortcut yang nanti juga bisa kita coba gitu. Lalu selanjutnya ada heatmap ya. Heatmap ini juga sudah jarang saya gunakan karena heatmap ini distribusi untuk tema, biasanya dokumennya itu berupa teks dengan pola yang hampir sama. Jadi ada misal 500 data,
atau 500 Excel begitu ya, dengan dokumen yang hampir mirip. Ini biasanya menggunakan heat. Jadi bukan dalam satu Excel ada beratus data, tapi ada beberapa Excel atau beberapa CSV. Itu yang bisa menyebabkan heat map-nya itu berubah begitu. Nah, si heat map ini biasanya digunakan untuk memberikan referensi dummy ya. Jadi datanya itu banyak, mau dibikin sampel gitu ya. Di bagian R&D IT-nya itu bisa menggunakan si heatmap library Recept. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang konsep data interaktif. Di mana teman-teman pasti sudah tahu kalau data interaktif ini ditampilkan untuk memberikan apa ya istilahnya itu pemahaman baru atau pengalaman baru dalam menggunakan aplikasi ya. Contoh sederhananya misalnya teman-teman di sini ada yang pakai M-Banking begitu ya. Jadi ada M-Banking Bank A, Bank B, Bank C begitu ya. Dia memiliki user interface yang berbeda-beda. Contoh lain dia ada di Shopee, ada di Tokped begitu ya. Jadi ketika kita klik aplikasinya terus muncul iklannya begitu. Promo 11.11 atau apa gitu. Itulah yang disebut dengan data interaktif. Nah, data-data itu biasanya ditampilkan tujuannya untuk itu tadi memberikan user experience ya atau user experience-nya itu biar tertarik untuk melakukan eksplorasi dari pengguna itu sendiri. Nah, komponen utama data interaktif ini sebenarnya macam-macam ya. Kalau dulu itu kita ngambilnya dari database server ya, ada API, ada file CSV ya, ada data streaming. Kalau yang IT banget itu bisa pakai Tableau, Power BI, Google Data Studio, macam-macam. Nah, nanti untuk di pelatihan kita menggunakan data dari Excel dan CSV. Gitu. Nah, jenis visualisasi data interaktif ini sebenarnya tampilannya sederhana ya. Kalau untuk dalam skripsinya teman-teman, kemudian untuk pelaku IT data analis itu paling tampilannya cuman chart grafik gitu ya, map interaktif, bar chart, line chart, pie chart, tabel chart gitu. Ya, tampilannya simpel sebenarnya. Namun yang menjadi perbedaan, kenapa jenis visualisasi data interaktif ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di luar negeri. Karena si pemilik perusahaan, dia nggak mau tampilannya terlalu ramai. Jadi kalau teman-teman pernah pakai M-Bankingnya BCA begitu ya, dia pasti tampilannya jauh lebih sederhana begitu dibanding yang lain. Karena dia mencari powerful of datanya. Jadi fiturnya dibikin semaksimal mungkin dengan interaktifnya juga tidak terlalu banyak. Cuman dia bisa mengelola data lebih banyak dengan bar chart, pie chart gitu ya, scatter plot dan lain-lain. Kalau di perbankan contohnya tadi BCA, salah satu perbankan yang bisa menggunakan data interaktifnya dengan berbagai macam platform. Mau pakai Shopee bisa, pakai token apa aja, dia bisa connect begitu ya. Karena tidak semua perbankan yang support begitu. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu jenis visualisasi data interaktif, di mana dia lebih mempertangguhkan si keunggulan aplikasinya gitu. Powerful dari datanya. Kalau kalau kita bilang dari orang itu tampilannya sederhana tapi datanya powerful. Nah, itu yang disebut dengan data interaktif. Selanjutnya ada visualisasi data interaktif. Nah, visualisasi data interaktif ini biasanya adalah representasi dari visual data yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data yang diperoleh tadi. Jadi istilahnya aplikasinya itu bisa diajak komunikasi begitu ya, visualisasi data interaktif. Jadi silahkan tekan, nah begitu. Selanjutnya pilih menu ini. Nah itulah yang disebut dengan visualisasi data interaktif. Biasanya ini juga diterapkan di perbankan ya. Misalnya teman-teman ke teller yang mesin ya, mesin teller ya, yang bukan orang gitu ya. Silahkan masukkan kartu Anda, tekan tombol ini, lalu lanjutkan transaksi. Nah itulah yang disebut dengan visualisasi data interaktif. Tujuannya apa Pak? Tujuannya ada tiga. Yang pertama yang satu interaktivitas, yang kedua responsivitas, yang ketiga real time update. Nah, di dunia industri sekarang ini memang interaktivitas ini juga berpengaruh untuk menambah user experience ya. Jadi dengan berinteraksi melalui apa aplikasinya begitu ya atau visualisasi datanya
itu menjadi semakin menarik. Lalu yang kedua ada responsivitas. Nah, ini yang jarang diketahui oleh beberapa teman-teman data analis. Kadang ketika kita membuat sebuah platform, kita lupa untuk mengecek responsivitasnya pada aplikasi. Misalnya kita build website untuk perusahaan. Tapi ketika dibuka di laptop, keren Pak, cakep gitu ya. Tapi ketika dibuka di HP, tampilannya berubah gitu. Itulah yang disebut dengan responsivitas. Jadi dalam membuat sebuah tampilan user interface itu, responsivitas itu sangat juga diperhatikan. Karena itu yang mempengaruhi ketika kita running di laptop, di tablet, di handphone, itu bisa responsif. Nah, yang terakhir yaitu real time update. Nah, ini yang sering saya gunakan di beberapa perusahaan proyekan saya ya. Jadi saya menggunakan yang namanya metode real time update. Karena menurut saya, ini gambaran secara pribadi ya, ketika interaktivitas dan responsivitas itu subjek tambahan, yang paling utama si pemilik perusahaan atau ownernya atau CEO-nya atau si pemilik data itu dia ingin tahu real time update-nya, running in wheel-nya. Jadi tiap detik dia tahu, oh ini lagi ngapain, oh ini lagi bahas apa, oh datanya berubah gimana. Kalau teman-teman main saham begitu ya, pastikan juga itu yang ditunggu bukan tampilan dari websitenya ya. Yang ditunggu adalah grafiknya, real time update-nya. Itulah yang disebut dengan konsep dasar visualisasi data interaktif. Teman-teman bisa menggunakan 3 konsep itu. Kalau ketiga-tiganya bisa, ya itu juga pasti sangat bagus sekali. Tapi apabila teman-teman ingin mencari yang istilahnya menjadi signaturnya atau poinnya teman-teman nggak apa ya. Kalau saya biasanya dengan tim menggunakan real time update begitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya teknik visualisasi data interaktif ya. Ini ada filter and slicer begitu ya. Ada drill drone, ada tooltip and hover, dan juga ada animasi. Nah, ini kalau gambaran kasarnya itu seperti misalnya teman-teman ketika input eh, alamat di sebuah website begitu ya. Ketika teman-teman klik provinsi terus muncul itu ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan gitu ya. Itu namanya filter and slicer drill down ya detailnya. Setelah itu saya klik provinsi baru pilih nama kota kabupatennya. Itu adalah metode teknik visualisasi data drill down. Kemudian lebih detail elemen tertentu. Baru yang terakhir yaitu drill drop and hover, mengarahkan kursor ke elemen visualisasi yang lain. Nah, itulah teknik visualisasi data yang sebenarnya teman-teman pasti sudah pernah melihatnya, tapi nggak tahu ini namanya apa. Nah, itulah serunya di IT ya. Yang terakhir adalah animasi. Nah, ini biasanya animasi ini kalau sekarang itu lebih ke sound ya. Misalnya kalau di BRI itu ada Brimo ya, ininya Brimo gitu ya. Jadi itu adalah soundnya dalam visualisasi data interaktif untuk memberikan kesan signatur dari produk itu. Misalnya ada dari Mandiri begitu ya, ceting begitu ya, seperti notification begitu. Nah itulah yang disebut eh, animasi sound juga begitu yang menjadi tren di aplikasi sekarang. Kalau dulu tuh animasinya benar-benar muncul efek visualnya begitu ya. Kalau dulu itu mungkin juga perbankan yang sering melakukan apa namanya eksplorasi begitu. Kalau sekarang mungkin di Shopee ya, Shopee, Tokped begitu, teman-teman klik gitu, terus pasti di depannya ada iklan gitu ya. Kalau nggak disilang nggak bisa run begitu. Iklannya juga iklan dari Shopee-nya sebenarnya, bukan iklan dari luar. Nah itulah yang disebut dengan animasi pada visualisasi data interaktif. Nah, dalam membuat visualisasi data interaktif, ada beberapa langkah yang harus ditempuh, khususnya untuk tim data analysis dan juga research and development. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan. Mau bikin apa sih? Tujuannya untuk apa sih aplikasinya? Yang kedua ada pengumpulan data. Datanya dikumpulkan dulu. Mau bikin apa, terus datanya dikumpulkan. Yang ketiga adalah pemilihan alatnya. Teman-teman boleh nggak pakai RStudio, mau pakai Brand 24 tadi ya, atau mau pakai table UI, pakai Excel pun nggak masalah. Nah, tergantung kebutuhannya seperti apa dan fitur apa yang ingin disajikan begitu. Yang keempat adalah desain visualisasinya, user interface-nya atau UI-nya mau seperti apa. Baru yang kelima yaitu proses
riset ya atau development, yaitu pengembangannya. Jadi build-nya ya atau coding-nya itu seperti apa, tampilannya seperti apa. Nah, yang keenam yaitu adalah uji coba atau iterasi ya. Jadi trial and error-nya itu di nomor 6. Nah, kalau sudah dapat formulasi yang paling bagus dan coding-nya running well, keren begitu ya, baru yang terakhir yaitu namanya publikasi, dipublish. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan BUMN ya, itu ketika dia contohnya Pegadaian ini lagi bikin aplikasi Tring begitu ya. Jadi beli emas itu secara online begitu pakai aplikasi Tring. Itu dia pasti melakukan langkah-langkah visualisasi data interaktif dan juga build aplikasinya, R&D-nya seperti ini. Tujuannya apa? Datanya dikumpulin dulu, kemudian alatnya bagaimana, desain visualnya bagaimana, R&D-nya pengembangannya seperti apa, baru diuji coba, trial and error, habis itu baru dipublish. Baik publishnya baik itu di medsos, di Instagramnya dia, di YouTube, ataupun di offline-nya dia ya, publikasi Tring begitu. Nah, visualisasi data interaktif ini tujuannya yaitu untuk membantu dalam membuat data lebih mudah dipahami ya. Jadi kalau datanya itu ada 500 data ya di Excel begitu, kalau dibaca satu-satu pasti nggak ada waktu ya. Jadi harus divisualkan, disederhanakan, agar tampilannya menjadi lebih mudah dipahami dan juga mudah untuk dianalisa. Itulah tujuan awal dari visualisasi data interaktif. Dan serta memberikan kemampuan untuk mengeksplorasi data secara lebih mendalam. Dengan alat dan teknik yang tepat tentunya ya, teman-teman bisa menggunakan visualisasi interaktif ini bisa menjadi powerful. Karena di industri sekarang, seseorang yang memiliki data itu bisa menjadi sangat powerful. Karena dia bisa mengambil keputusan di awal. Ya. Itu tadi. Jadi inti dari kuliah ini ya, dari data visual, setelah kita bisa membuat script atau datanya menjadi kita tampilkan atau presentasikan, visualisasikan gitu. Akhirnya adalah menjadi data itu dimiliki oleh siapa untuk pengambilan keputusan atau decision of tree-nya ya. Decision tree-nya siapa Pak? Mungkin pemilik perusahaan, kepala perusahaan, atau CEO-nya atau owner-nya untuk mengambil keputusan di langkah selanjutnya. Nah, sedangkan untuk mata kuliah pada malam hari ini, pembahasannya kita nanti akan menggunakan Shiny R ya di RStudio begitu. Jadi di RStudio itu ada framework namanya Shiny ya. Jadi Shiny ini untuk membuat aplikasi website sederhana yang interaktif dengan mudah di R. Jadi teman-teman nggak perlu itu bikin apa namanya website coding satu-satu pakai HTML begitu ya, atau pakai bahasa yang lain. Kalau di R itu cukup simpel ya. Nah, si Shiny ini juga sudah connect dengan data dari Excel, itu bisa diimpor. Jadi kalau teman-teman build dulu yang pernah SMK-nya jurusan IT, pasti kalau bikin website itu bikin script HTML-nya dulu ya, terus koneksinya, terus kemudian bikin koneksi servernya pakai SAM begitu ya, kemudian habis di SAM datanya diolah gitu. Kalau di RStudio nanti cukup menggunakan Shiny. Jadi teman-teman bisa menginstal package-nya menggunakan install.package Shiny. Struktur aplikasi Shiny setelah kita menginstalnya, teman-teman menggunakan user interface ya atau UI. Itu codingnya UI sama dengan UI. Terus kemudian di running di servernya, server sama dengan server. Contoh aplikasi sederhananya di MPKR ya, dengan dataset seperti ini. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas ketiga, yang deadline-nya itu tanggal 1 Desember. Jadi saya harapkan teman-teman habis ini bisa langsung running well ngerjain tugasnya ya. Jadi yang pertama teman-teman load dulu, install dulu package-nya si Shiny ya, install package-nya. Kemudian kita running library-nya. Habis itu menggunakan define UI atau mendeklarasikan UI. UI itu user interface-nya, tampilan mukanya. Menggunakan coding food page ya. Lalu ada title panel, ini untuk judul ya. Kemudian ada sidebar, tentu sidebar itu bar yang ada di samping. Ada yang isinya macam-macam ya. Ini input selector ini disesuaikan apa yang mau ditampilkan gitu. Lalu ada yang namanya main panel for displaying. Main panel of displaying ini
di sampingnya sidebar, yaitu mainboardnya lah istilahnya begitu ya, outputnya begitu itu ada di sebelah kanannya. Bisa menggunakan plot output, bisa menggunakan ggplot, bisa menggunakan juga plot.ly, bisa juga menggunakan ddplot. Ddplot itu dd itu data table, itu bisa disesuaikan. Setelah teman-teman melakukan install package dan juga memanggil si library-nya dan juga membuat shortcut untuk user interface, langkah selanjutnya yaitu bikin servernya, mengkoneksikan servernya di servernya si Shiny ini. Codingnya apa Pak? Ya ini server kurung buka step function input output. Nah, ini disamakan output dollar displot ini disesuaikan ya, sesuai dengan variabel teman-teman deklarasikan. Sini juga disamakan. From UI-nya ini juga sama. Ini bins-nya disesuaikan juga dengan deklarasinya teman-teman. Lalu dimasukkan variabel min max-nya atau variabel x dan y begitu. Habis itu teman-teman tinggal melakukan run the application. Itu adalah coding untuk running-nya ya, atau Shiny apps-nya itu pakai UI.server. Nah, kenapa saya menggunakan CR Studio? Karena hanya dengan 1, 2, 3, 4 langkah saya sudah bisa membuat website sederhana. Tampilan website sederhana menggunakan CR Studio dengan data lebih dari 500 data di Excel. Nah, itu jadi saya nggak perlu pakai ChatGPT, tolong bikinkan data ini ya. Biasanya dari ChatGPT itu muncul juga, tapi tidak bisa melakukan data yang itu tadi, yang poin ketiga yang saya sebut sebagai real time update nih. Karena kalau ChatGPT kan kalau disuruh real time update kita harus masukkan skripnya lagi ya. Beda kalau kita menggunakan shortcode ini, teman-teman tinggal data yang di Excel-nya tadi di upload ulang, udah selesai, langsung running in well begitulah. Nah, cara menjalankan aplikasi Shiny bisa menggunakan coding Shiny titik 2 kali run app pet to apps R. Biasanya di download R begitu ya. Selanjutnya teman-teman, selain ini adalah shortcut utama ya, teman-teman bisa menambahkan interaktif lebih lanjut. Nah itu silakan. Itu istilahnya apa namanya, instrumen tambahan dari teman-teman biar tampilannya semakin bagus juga boleh. Bisa menggunakan coding namanya necessary package ya. Jadi tampilannya ada dashboardnya begitu. Dashboardnya itu kalau teman-teman buka website itu ada di atasnya home, terus about begitu ya. Kemudian fiturnya apa-apa begitu. Kalau di website perusahaan itu ada home, visi misi begitu. Kemudian ada karir, ada apa, itulah yang disebut dengan dashboard gitu. Nah, intinya ada Pak ya, intinya untuk memberikan tampilan jauh lebih bagus begitu ya. Dan ini codingnya juga hampir sama, yang membedakan adalah fiturnya saja. Nah, kalau selanjutnya ada namanya visualisasi data interaktif dan dashboard. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, langkah pertama, yaitu teman-teman menginstal dulu si paketnya si Shiny ya. Ada Shiny sama Shiny Dashboard. Kemudian ada ggplot, terus ada Plotly. Harusnya di sini ada Plotly ya. Saya lupa memasukkan. Ada juga DT. DT itu singkatan dari data table. Itu adalah shortcut bawaan dari CR Studio. Setelah teman-teman install, baru kita bikin struktur dasar aplikasi Shiny dengan dashboard ya. Itu menggunakan load. Kita kan tadi install package. Habis itu kita load library-nya. Sama library Shiny, Shiny Dashboard, ggploto, library plot.ly, library data tabel. Setelah load library-nya. Terus kita install, kita load, baru kita mendefinisikan define UI for the dashboard, mendefinisikan user interface untuk dashboardnya. Kodenya seperti ini ya, si dashboard, set menu, ya ini disesuaikan ya, sama dengan yang ini sebenarnya, hampir sama dengan yang ini ya. Cuman di sini tampilannya saya buat float row begitu ya. Ini biasanya digunakan untuk tergantung ownernya ya, ingin tampilannya lebih berwarna begitu atau gimana. Tapi tidak banyak pemilik perusahaan yang hanya ingin nampilin inti-intinya.
atau data intinya. Kalau mau ini juga boleh, bisa pakai coding yang sudah saya sampaikan di aktivitas belajar ke 13 gitu ya. Setelah melakukan shortcode itu tadi, UI-nya kita melakukan koneksi dengan servernya. Servernya juga sama, menggunakan server Kurbuka Step Function, di mana di situ teman-teman cukup memanggil si histogramnya dan juga diberi warna begitu ya. Ada gray, white, yaitu nanti silahkan bermain di situ. Kemudian output table render GT ini untuk memanggil si data tabel atau table. Jadi data tabelnya yang sama dengan di Excel. Itulah yang disebut dengan render detail. Setelah itu baru di run atau di run administrator, di runnya dengan coding Shiny, MPP, kurung buka UI interface sama dengan user interface, server, sama dengan server, sama dengan server. Nah, untuk menjalankannya juga sama, bisa pakai Shiny Run App to App, atau teman-teman bisa mengunjungi websitenya di shinyapp.io. Nah, ini untuk memperkaya dashboard ini juga sekali lagi tampilan tambahan, nambah icon-icon begitu loh. Misalnya centang, kotak begitu ya. Nah, itu silahkan, itu penambahan dari teman-teman. Shortcode-nya juga sudah saya tampilkan hampir sama, pakainya user interface dashboard page, di mana mendeklarasikan, nah ini kan judul aja ya, title ini judul dashboard. Nah, yang membedakan adalah icon nih. Nanti muncul icon-iconnya begitu. Silakan juga bisa ditambahkan jika ingin teman-teman mempelajarinya. Cuman itu tadi, shortcode-nya jadi makin panjang ya, karena istilahnya tampilannya jauh lebih nyentrik. Kalau teman-teman gambaran kasarnya tuh kita bikin rumah desainnya minimalis begitu. Kalau saya sukanya yang minimalis, tapi kalau teman-teman mau kasih tambahan pernik-pernik kecil, mungkin dikasih bunga, dikasih apa begitu ya, itu shortcode-nya kan nambah begitu. Nah, ini shortcode-nya lumayan panjang. Habis itu setelah semuanya sudah seperti biasa, setelah user interface-nya berhasil di-coding, kita update servernya atau connect server ke si Shiny tadi. Codingnya sama juga, server kurung buka step function input output. Nah, ini adalah coding penambahan untuk di beberapa render table. Di sini histogram ya, X-Bricks, Pins Color ini warna, gray, border ini garisnya. Begitu. Lalu di output tabel, render DT sudah saya jelaskan tadi, untuk merender si data tabelnya. Habis itu, dia langsung memunculkan output di bawahnya, yaitu scatter plot. Nah, baik di sumbu X, sumbu Y. Dan nanti output ini bisa disesuaikan. Ada scatter plot, bar plot, line plot. Baru yang terakhir, run the application, Shiny app, user interface, server sama dengan server. Nah, jika semuanya sudah teman-teman lakukan dan teman-teman ingin mempublishnya di RStudio, itu diberikan server gratis ya oleh si RStudio Shiny. Itu teman-teman bisa mengkoneksikannya di shinyapps.io, shinyapps.io. Teman-teman tinggal buat akun di shinyapps.io, lalu install paket RS Connect ya, untuk install paket reconnection dari servernya teman-teman ke server si Shiny-nya gitu. Jika sudah, kemudian di library seperti biasa, habis install package baru di library RS Connect-nya. Nah, terus masukkan akunnya tadi kan, teman-teman suruh bikin akun nih, pakai username, token, secretnya. Lalu di deploy atau deployment untuk melakukan pengembangan di sini. Nah, ini juga bisa digunakan publikasi dan distribusi apabila digunakan untuk kelanjutan skripsi teman-teman. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi untuk tugas 3 nanti, yang tanggalnya tanggal 1 Desember, tidak sampai di publikasi. Hanya sampai di coding R-nya saja. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak harus dipublish. Ya. Nanti kalau mau dipublish, misalnya tugasnya ini mau dilanjutkan untuk skripsi, ya tidak apa-apa. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan untuk pertemuan web keempat di beta belajar ke-14, di mana tadi kita sudah mempelajari ya
ada beberapa pemahaman. Yang pertama kita bahas tentang konsep data, kemudian ada visualisasi data teks itu apa, kemudian contoh sehari-harinya seperti apa, lalu ada konsep data interaktif dan juga visualisasi data interaktif. Dan yang terakhir yaitu visualisasi data interaktif dengan menggunakan dashboard. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba membahas ya, karena teman-teman ini masih ada yang bingung ya kemarin itu terkait dengan latihan soal yang sudah saya bagikan. Nah, gimana pertanyaannya itu hanya ada satu ya, satu pertanyaan, yaitu yang pertama teman-teman akan diberikan dataset ya, kemudian disuruh membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny tadi yang sudah kita obrolin tadi di awal, yaitu menggunakan ada berapa Pak? Ada 4. Yang pertama scatter plot, ada line plot, bar plot, dan juga tabel data, ada 4. Nah, ini yang penting, harus dituliskan laporan kerjanya dalam format PDF dan wajib ada coding R yang dibuat. Oke. Kita akan mencoba menjawabnya. Yang pertama kita siapkan adalah mana tadi soalnya? Sebentar ya. Ini tugasnya ya. Nah, ini tugasnya, teman-teman tinggal cek datanya di Drive ya. Ini tidak bisa diakses ya, tapi sudah saya berikan di e-learningnya teman-teman, yaitu Excel dan juga PDF-nya. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah mendownload Excel-nya di e-learning, pasti akan muncul seperti ini. Nah, nah, ada Wither ya, karena nanti kita mau menganalisa data cuaca yang ada di sebuah negara, di mana di situ ada sekitar 22 variabel ya. Variabel ini variabel 1, 2, 3. Yang pertama 3, 4 gitu ya. Ini variabel. Yang pertama ada min time ya, atau temperatur rendahnya, temperatur tingginya gimana, tingkat curah hujannya, rainfall, evaporation, sunshine-nya, wind gusting-nya. Itulah yang disebut dengan variabel. Dengan datanya itu kalau nggak salah 300-an ya. Ya, ini datanya kalau nggak salah berapa ini? 200, oh 368-an ya. Kemarin sempat ada mahasiswa yang protes ya ke saya, Pak itu nggak bisa Pak, setelah di running nggak bisa ya. Ada error karena di format CSV, oke. Jadi saya kasih tipsnya ya. Yang pertama ini dihapus dulu. Di Twitternya ini dihapus. Nah, kemudian ini di delete. Di delete. Gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan konversi menggunakan metode seperti ini. Kita kasih nama Danu Web gitu ya. Danu Web. Gitu ya misalnya. Nah, ini bisa disesuaikan formatnya. Ada CSV UTF 8, CSV biasa, CSV Magento, CSV MS-DOS. Nah, saya sarankan menggunakan CSV UTF 8. Karena CSV UTF 8 dan CSV Command Delimited ini berbeda, teman-teman. Untuk CSV, Delimited itu memang ada beberapa istilahnya kalimat kata ya, atau istilahnya itu eh, data yang tidak terbaca semua, karena itu simbol-simbolnya dia nggak terbaca, itu yang CSV. Tapi kalau CSV UT8 ini dia update, jadi simbol-simbol itu bisa terbaca. Di situ teman-teman bisa melakukan save gitu. Nah, namun apabila masih tidak bisa, teman-teman bisa melakukan yang namanya adalah eh, ini ya, di convert ya, jadi XLS to CSV gitu. Ini kan banyak ya platformnya ya. Kalau saya biasanya pakai Cloud Convert gitu ya. Kemudian akan di convert gitu.
tadi. Dan untuk WPC ini tadi. Oh, sebentar. Nah, ini misalnya contoh ya, convert action. Nah, ini nanti tergantung dari processingnya ya. Nanti kalau sudah, tinggal di download. Nah, oke. Teman tinggal download, dapat mendapatkan format .csv kalau nggak salah. Nah, ini, jadi formatnya seperti ini. Oke. Di langkah pertama untuk mengerjakannya, teman-teman download dulu Excel-nya, kemudian Writer-nya dihapus judulnya itu, kemudian dipindah ke format .csv. Selanjutnya adalah buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan penggunaan variabel. Nah, kita masuk ke si RStudio ya, teman-teman. RStudio. Bentar. Ini tak hapus ya. Nanti kebaca dulu. Mana ya? Hapus. Si running ya. Oke, RStudio-nya udah terbaca ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini untuk RStudio yang pertama. Kita hapus dulu kalau nggak bisa tadi. Karena nanti kebaca dua. Oke, sip. Sudah kita tadi sudah formatnya ke CSV. Langkah yang pertama itu teman-teman bisa pakai notepad ya. Kalau takut nanti codingnya error begitu ya. Seperti biasa, file new. Kemudian kita pilih language-nya R. Dan kita pakai bahasa R. Kita masukkan langkah yang pertama. Langkah pertama, yaitu kita mendeklarasikan shortcode-nya ya, yaitu menggunakan fungsi if agar tidak terjadi error. Kenapa pakai if, Pak? Kalau langsung install package-nya sih bisa ya. Tapi kemarin ada beberapa mahasiswa yang ternyata ketika menginstal RStudio itu install package-nya belum full. Jadi masih terkendala error ketika melakukan running library-nya. Nah, ini saya menggunakan metode if. If else itu kalau bahasa Indonesianya itu jika tidak, jika tidak. Jadi menggunakan perumpamaan. Jika ini nggak bisa, pakai ini. Jika ini nggak bisa, itu pakai metode if ya. If, kurung buka, tanda seru require. Require begitu. Lalu kita deklarasikan sign-nya. Ini. Lalu kita masukkan si install ya. Install kurang satu ini. Install package gitu ya, kurung buka, kedua sign ini, if underscore require, kurung buka apa tadi, install package misalnya. Ini ggplot ya, lalu masukkan lagi if require, kita pakai upload ny,
Sebenarnya bisa pakai plot biasa, tapi saya pakai plotly karena saya seringnya pakai itu ya, mendeklarasinya biar lebih enak. Ya ini tergantung teman-teman sih, cuman deklarasinya. Plotly. Yang terakhir adalah si data tabel. Require data tabel itu singkatannya DT ya kalau di RStudio. Yang teman-teman install package DT. Kemudian kita buka contohnya mana tadi? Oh, kemudian panggil library-nya ini ya. Library-nya. Library. Sisa ini. Kemudian library si plot. Dan library si plot file. Kemudian library si DT. Kita kopas, gitu ya. Cek dulu apakah sudah ada. Baru kita masukkan di RStudio. Setelah kita running. Berhasil ya. Jadi kita lihat di sini. Ya ini nih. Saya ini oke, terus ggplot oke, plotly-nya oke, dt-nya oke. Jika sudah seperti ini, sekarang dibersihkan ya biar rapi ya. Selanjutnya kita cek untuk manggil si langkah selanjutnya, yaitu kita cek apakah Excel-nya tadi sudah masuk ya. Langkah kedua yaitu cek Excel CSV-nya atau datanya gitu ya. Teman-teman tadi datanya itu kalau nggak salah cuaca ya. Kita deklarasikan cuaca aja ya. Ini mau diganti cuaca biasa atau nama teman-teman boleh, saya pakai Twitter untuk cuaca. Street CSV seperti ini. Nah, kemudian kita cari dan datanya yang sudah di CSV kan tadi ya. Ini di properties, ini di kopas saja, paste, kemudian dikasih namanya tadi, ini tulis ya, web 3.js kecil semua ya, kita cek dulu. Mana tadi? Oke, sip, sudah sesuai. Lalu kita kasih oh ini belum saya ganti ya, saya lupa. Jadi kalau di RStudio backslash seperti ini, backslash seperti ini diganti kebalikannya, karena ke backslash itu di RStudio terbaca ya atau begitu. Jadi triknya seperti ini. Nah, jadi kita masukkan di RStudio-nya. Semoga berhasil. Oke, udah masuk ya di sebelah sini ya. Ada data liter dengan 366 objek dari 22 variabel. Kita bisa cek. Ya. Teman-teman bisa diklik sininya, diklik aja. Ini muncul di sini ya. 366 itu ini nih. Angka ini ya di bawah. Kan liternya tadi judulnya kita hapus ya. Ada 366 objek, 22 variabel. Variabel itu yang atasnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pas ya? Ada ya. Oke, datanya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke soalnya lagi. Soalnya adalah data asetnya sudah kita download, sudah kita pindah ke format CSV, kemudian kita running di RStudio juga sudah berhasil. Selanjutnya yaitu membuat aplikasi visualnya. Berarti menggunakan coding yang ini ya, teman-teman ya, yang saya presentasikan tadi. UI Fluid Page User Interface Fluid Page. Kita masuk di Notepad++ biar rapi ya. Langkah ketiga yaitu membuat UI dan koneksinya sekalian ya, koneksi ke server. Oke, yang pertama kita masukkan kodenya UI kurung buka strip fluid page ya, P-nya besar, kurung buka, kemudian di situ kita masukkan namanya ini title panel ya, atau judulnya title panel gitu ya. Judulnya apa tadi soalnya? Visualisasi data interaktif cuaca gitu ya. Visualisasi data interaktif, visualisasi interaktif gitu ya, interaktif data cuaca, itu judulnya ya. Nah, nanti bolehlah disesuaikan teman-teman. Habis itu kurung tutup, dikasih koma. Habis itu kita masuk di namanya ini setbar layout with input and definition ya. Codingnya adalah setbar, kemudian layout itu setbar layout kurung buka, kemudian apa ini? Setbar panel. Setbar panel gitu ya. Kurung buka juga, kemudian saya cek lagi nih, lupa saya select input variabel. Oke, masukkan select input ya, I-nya besar ya, setbar layout L-nya besar, setbar panel B-nya besar, select input besar ya, select input. Nah, ini kemudian kita masukkan text file-nya ke variabel X-nya, kemudian kita masukkan deklarasi variabel ini disesuaikan ya, pilih variabel X. Terus di lagi choice ya, nanti kita bikin pilihan begitu ya, sub menu ya, choice dengan name of Twitternya ya. Ini top, terus apa lagi kodenya, select input lagi. Oh, masih select input ya. Oh, yang Y belum select input. Oh, ini yang sumbu Y ya, variabel Y sama aja, pilih variabel Y ya, masukkan choices atau pilihan ya, choice-nya ini harusnya sama dengan ini, sama dengan names apa tadi, rasanya Twitter ya, nyaman. Habis itu select apa lagi yang
Soalnya apa tadi? 4 ya. Scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Nanti setelah kita melakukan set bar, ini tadi untuk pilihannya ada 2, variabel X dan variabel Y. Selanjutnya kita memasukkan namanya jenis plotnya. Loadingnya sama sih harusnya lagi input ya. Ininya besar. Kemudian kita pilih plot tipenya. Karena tipenya ada banyak ya. Plot tipe begitu ya. Lalu pilih jenis plot. Jenis plot ya, gitu ya. Ini. Kemudian kita pilih jenis plotnya ada berapa tadi? Ada 4 ya, basisnya ya. Basis sama dengan kita deklarasikan konsol apa tadi? Scatter plot, line plot sama bar plot dan tabel data. Scatter plot, kemudian ada line plot, kemudian ada bar plot gitu ya. Kemudian cara apa tadi? Oh, ini nih, tabel data. Tabel ya. Mana nih? Kemudian sudah kita contoh nih ya. Dikasih kurung buka. Ini ada di sidebar. Kurung tutup. Ini ya, sama ini ya. Kurung tutup, koma. Ini. Kemudian kita masukkan coding selanjutnya. Yaitu ini. Main panel for displaying ya. Atau tampilan di sebelah kanannya. Main panel ya. Seperti ini. Kurung buka. Kemudian saya cek dulu codingnya. Main panel output plot output ya. Jadi kita tadi pakainya plot LY, plot outputnya pakai plot LY bisa. Tetap aja plot LY, plot LY output itu. Kemudian kita deklarasikan plot output seperti ini ya. Kemudian jangan lupa dikasih apa lagi? Plot LY output, kemudian kita masukkan apa lagi? dt output. Bel kabel output. Label output ya. Seperti ini. Kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Habis itu kita bikin koneksi dengan define server logic require to join plot. Nah, ini kan koneksi ke servernya ya. Bisa menggunakan rumus coding server terus kurung buka strip function terus kurung buka tadi input output ya, input output kurung tutup kurung buka kurung awal sama seperti yang ini ya, sama dengan ini kurung tutup kurung buka kurung awal. Terus kita masukkan outputnya, output
dolar apa tadi? Output dolar displotnya, output dolar kita tadi apa? Plot output ya. Plot output mana nih? Kayak gini. Nah, ini plot output. Kita render plotly. Render plot ya benar kurung buka ini coba saya cek dulu. Oh ya benar ya, render plot kurung buka kayak kurung buka. Oh iya kurung buka ya, kurung buka core awal ya. Nah, requirement atau require singkat aja input dolar plot type dengan tabel data. Jika tidak berhasil nanti dia akan memberikan kode 0 atau tidak terbaca gitu ya. Kita menggunakan rumus if input dolar type scatter ini ya. Kita kondisikan P di plot nah ya. Nah, saya lupa kodenya. Contohnya di mana lagi? Render plot ini ascending. Oke, ini berarti histogram measurement airport plot meternya dipanggil, kemudian kita masukkan ascending stringnya ya. Karena tadi variabelnya ada variabel angka begitu ya, koma-koma begitu maksudnya. Kita pakai variabel x input dolar variabelnya apa tadi? X var ya. Nah ini variabelnya input dolar x var panggilnya ini, kemudian variabel y sama dengan input dolar y var ya. Oke, ini fungsi if-nya tadi jangan lupa dikasih kim ya. Mana tadi? Xlab kim. Masukin jamnya, geometric point-nya dikosongi dulu seperti ini, lalu menggunakan fungsi kurung tutup ya, ini sama ya. Selanjutnya kita if else if ya, jika tidak menggunakan fungsi else. Jika scatter tabel datanya tidak terbaca, maka nanti akan memanggil di scatter plot. Ini sama ya else if ya, input dollar plot type gitu sama dengan scatter plot tabel data. Ini apa tadi? Line plot. Masukkan P. Sama ya codingnya ya. Plot
Fiturnya apa? Scaling string variabel x dengan input $x var ya, koma y dengan input $y var. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan, kalau tadi geom point ini geom line ya, karena line plot ya, geom line. Kita kasih kurung tutup juga, sama perulangan else if jika tidak buka input plot type ya, sama dengan plot C yang plot string ya, x dengan input $x var ini koma y sama dengan input $y var. Kemudian kita masukkan geom bar-nya ya, karena bar line ya, geom bar. Ini kita kasih statement harus diidentifikasi atau identity bahasa Inggrisnya seperti ini. Itu kita cek dulu, ini sama ini oke, ini sama ini, oh, ini berarti kurang satu ya, yang ini ya, ini belum ada kawannya. Nah itu ya, ini sama ini sama ini sama ini, oke sip. Lalu kita running si plotnya, plot di nanti kalau tidak terbaca di P atau dikembalikan di konsol P, terus apa di rumusnya, dikasih kurung tutup kurawal dan kurung tutup biasa ya. Ini ya. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin output data tabelnya, merender si apa namanya data tabel ya. Lalu pakai coding output dolar tabel output ya. Dan ini kurang bekas ya. Render kita cek ya, output kurang output tabel data render titik dan kemudian kurung buka dan kurung buka kurawal seperti ini. Kemudian kita lakukan requirement ya seperti biasa, biar nanti kalau error dia ngasih warning begitu. Render input dolar plot type ya, input dolar plot type sama dengan 2 kali si namanya ini adalah deklarasinya tabel data ya, sama dengan yang atas ini ya, deklarasinya input dolar sama ini. Kalau nanti ada error nih kasih tanda pentung ya, biar nanti dia ngasih tahu yang error di line berapa. Data tabelnya yang dipanggil ada si. Oke, itu sudah kita masukkan kurung tutup kurawal dan kurung tutup biasa. Kurung tutup kurawal dan kurung tutup biasa.
terus kurung tutup kurava lagi ini ya, dan kurung tutup kurava. Nah ini sudah muncul ininya ya, lainnya ya, sudah benar ya, ini sama ini udah masuk ya. Itu tadi yang selanjutnya adalah menggunakan user interface plus connect servernya. Sekarang kita tinggal halo halo halo, apakah suara saya terdengar? Aman ya? Aman ya? Aman, Pak. Oke, tadi maaf ada gangguan. Saya izin share screen lagi. Oke, siap. Izin saya share screen. Oke, sip. Kelihatan ya share screen-nya ya? Ini RStudio-nya kelihatan? Belum ya? Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bentar. Saya share screen. Oke, jadi itu tadi codingnya juga sudah running di RStudio-nya seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung screenshot, tinggal buka Word, nanti bikin PDF ya, kasih nama, kemudian dikirim sebelum tanggal 1 Desember. Nah, shortcut-nya seperti ini, dan juga diberikan tampilan ya. Jadi shortcut-nya dari atas ini dikopas ya, dari atas ini sampai bawah ya. Kemudian
shortcut bawahnya, kemudian shortcut bawahnya. Ya, baru yang terakhir adalah si tampilannya ini. Nah, visualisasi data interaktifnya website sederhananya seperti ini. Teman bisa kasih contoh, misalnya variabelnya X-nya adalah temperatur minimnya atau temperatur rendahnya ya. Variabelnya adalah temperatur tertingginya atau max time-nya. Nah, ini akan muncul ya. Kita mau scatter plotnya atau line plotnya gitu ya, atau bar plotnya gitu. Nah, jadi nanti silakan screenshot, misalnya kita mau pakai yang ini, sign begitu, sign sama rainfall. Nah, kita pakai yang scatter plot misalnya. Nah, ini di print screen, kemudian dimasukkan di PDF-nya teman-teman. Terus line plotnya juga. Baru yang terakhir ada bar plotnya juga. Dan yang terakhir ada si tabel data. Nah, tabel data seperti ini ya. Nah, si tabel data ini biasanya sama nih hasilnya dengan yang di sini. 8, 8, 24,3, 0, 14, 14 ini sama. Di screenshot juga harus ditampilkan di sini. Oke. Jadi begitu cara menjawabnya teman-teman semua, mahasiswi yang sudah mengikuti kelas hari ini. Saya harapkan nanti bisa mengerjakan sebelum deadline ya, jadi biar nilainya maksimal, dan nanti izin saya share, saya masukkan di YouTube agar nanti teman-teman bisa mengulang apa yang coding tadi saya tampilkan. Jadi sehingga nanti nilainya bisa maksimal, dan juga teman-teman yang belum mengikuti kelas bisa melihat codingan kita begitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Ada yang ingin ditanyakan, Mas Nurzain, Mbak Beliura, Mbak Siti Kurniapati, Mbak Nurmalasari, Mas Dion, atau Mas Akil, atau mahasiswa yang lain boleh. Nanti kalau ada yang masih bingung cara install package-nya, videonya ya, nanti saya share di grup untuk link YouTube-nya nanti. Kenapa kok pakai fungsi if? Kenapa Pak? Ya karena kemarin ada mahasiswa yang masih pakai argui ya, si error begitu. Jadi kalau pakai fungsi if require, harapannya nanti tidak ada error gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Mas Zain, Mbak Beli, Mbak Siti Kurniapati, Mbak Nurari, Mas Akil, Mas Dian. Malam minggu ya ini ya. Jadi semangat untuk mengerjakan tugasnya. Kisi-kisi untuk soal semester ya. Nanti untuk soal semesternya Mbak Nurmala dari UT mana Mbak? Surakarta, Jakarta, Kupang, atau mana? Dari Surabaya ya, oke. Jadi untuk semester nanti memang biasanya kisi-kisinya itu langsung dari UT teman-teman ya. Karena ini UT-nya beda-beda ya. Ada yang Surabaya, ada yang Jakarta, ada yang Surakarta, ada yang Kalimantan, ada yang di NTT juga. Jadi nanti itu tergantung dari adminnya tiap-tiap kampus. Hanya saja biasanya itu nanti eh, kemungkinan ada yang munculnya esai atau juga yang pilihannya pilihan ganda. Nanti tergantung dari kampusnya. Tapi kalau kebetulan yang ada di UT Semarang, saya itu nanti biasanya esai begitu. Nah, jadi bikin tugas, ada tugasnya begitu ya. Nanti bikin shortcutnya begitu. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gampang kok semesternya. Soal-soal kisi-kisinya. Kisi-kisinya sebenarnya dari aktivitas belajar eh, ini ya, 1 sampai 15 itu kan ada formatnya, itu di download aja, dibaca-baca. Paling nggak jauh-jauh dari itu. Oke.
Oke, sudah cukup. Terima kasih, Mbak Nurmala. Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum saya akhiri sesi hari ini. Oke, sudah cukup ya. Baik, waktunya sudah 20. Untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data, Fakultas Sains Teknologi Universitas. Saya ucapkan terima kasih sekalian yang sudah mengikuti kelas saya dari pertemuan kemarin ya, awal gitu, di bulan Oktober, November, sampai Desember ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Harapannya nanti yang skripsinya secara nyatanya juga ke saya. Nanti izin saya share materinya di YouTube agar teman-teman yang belum join bisa ikut join. Dan yang terakhir, saya berharap untuk tugasnya segera dikerjakan sebelum deadline-nya tanggal 1 Desember. Karena apa? Nanti itu juga mempengaruhi nilai teman-teman di akhir semester ini. Itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Mbak Nurmala. Izin saya keluar ya.